Maluku Tengah itu bukan dijajah ya, tapi politik dinasti itu masih sangat mengakar di Kabupaten Maluku Tengah. Dan juga saya ingin, ini yang lebih seru nih, mereka menjadi bupati, mereka punya dari kepala dinas sampai di tete bengeknya, itu semuanya orang mereka. Serius. Itu mempengaruhi sekali ya. Mempengaruhi, akhirnya Maluku Tengah itu sampai saat ini masih kayak gitu-gitu aja. Dan mirisnya kawan, jaringan internet itu sudah ada tower. Tapi jaringan itu telepon, kalau kata dari Jakarta telepon ke kata orang tua di kampung, itu masuk. Ting, ting, babunyi masuk. Tapi di sana sih masuk. Hidup susah, jangan bikin gampang. Apa kabar bro? Baik. Kabar? Alhamdulillah sehat. Jadi teman-teman Majelis Proklamasi, di bulan-bulan belakangan ini setelah kita selesai dari pemilu pada 2024 kemarin, kita sudah disibukkan kembali nih. Artinya katong sudah diarahkan untuk menuju pilkada nih. Tapi seru itu di salah satu kabupaten di Provinsi Maluku. Kabupaten tertua, kabupaten yang melahirkan sudah 2 kabupaten anak di bawahnya, yakni Kabupaten Seram bagian timur, ada juga Kabupaten Seram bagian barat. Itu namanya Kabupaten Maluku Tengah, Kakaliken. Di Maluku Tengah itu kalau dulu ya, setahu saya itu dari tahun ke tahun itu yang jadi pemimpin di Maluku Tengah itu satu keluarga itu saja. Betul. Segadang ganti lah. Gitu. Iya, maksudnya siapa? Ini kan sampai sekarang ini. Sekarang mungkin di 2024 ini ada pergantian pemain. Artinya ada pemain baru yang masuk ganti tuh, dan harusnya begitu. Tapi jangan salah bahwa dari keluarga tersebut itu ada bininya yang kemudian mau naik juga, ini namanya Ibu Miranti, yang kemudian sudah mendapat beberapa partai yang kemudian mau naik bersaing di Pilkada Maluku Tengah 2024 ini. Betul. Ini sebenarnya katung di sini juga kan ada laki-laki sadap dari Seram Utara ini tuh. Langsung ini ya. Iya. Langsung. Dari Seram Utara. Jadi katung ini kan dia Seram Utara, beta Seram Timur. Katong agak sedikit di timur sana. Kalau dong di bagian utara ini masuk kabupaten, dia masih Kabupaten masuk Maluku Tengah. Wilayah administrasi masih masuk Maluku Tengah. ini langsung Langsung. Makanya beta pengen tahu nih dia dalam perspektif dia nih sebagai mahasiswa Maluku Tengah, putra daerah tuh. Dia lihat kondisi peta di Maluku Tengah ini kira-kira bagaimana nih? Jadi kalau dilihat daripada perspektif anak muda, milenial, dan juga kaum Gen Z yang kemudian hari ini masuk dalam bursa pemilihan 2024 nantinya, itu mereka sangat muak begitu kira-kira. Mereka muak melihat dinamika politik di Maluku Tengah itu masih begitu-begitu saja. Bahkan waktu 2017 kalau nggak salah, 17-18 itu pernah mereka mengantongi beberapa partai dan pada akhirnya mereka melawan kota kosong. Terjadi di Maluku Tengah, dan juga itu terrealisasi di Kabupaten Maluku Tengah. Nah, ini menjadi persyaratan bahwasannya ketika anak-anak muda terus masyarakat Maluku Tengah masih melihat fenomena ini, dan juga ada salah satu daripada keluarga tersebut itu yang tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa istri daripada politik dinasti itu. Nah, beta dan juga beta punya teman-teman semuanya, para mahasiswa, para aktivis yang kemudian menuntut ilmu di ibu kota ini, itu cenderung untuk kemudian melihat bahwa
politik dinasti ini akan berhenti di 2024, dan mungkin di sini ada juga pun ada salah satu figur yang kemudian lahir dari Pulau Seram itu sendiri, Bang Ozan. Oh, ada. Ada. Nah, juga ada Bang siapa, Sukri Wailisa, itu lahir daripada Pulau Seram. Nah, kita juga bersepakat bahwasannya ketika para calon bupati Maluku Tengah ini 2024-2029 mampu untuk bagaimana mencantumkan mereka punya visi misi mengenai tentang pemberdayaan perempuan, pemberdayaan anak, pemberdayaan pendidikan yang kemudian masih minim di Maluku Tengah, salah satunya di Pulau Seram itu sendiri. Nah, sehingga masyarakat Maluku Tengah itu bisa mampu untuk bagaimana mengimplementasi mereka punya sumber daya alam yang begitu melimpah. Kira-kira seperti itu, Bung. Jadi ketika persoalan ini masih berada dalam taraf politik dinasti yang kemudian masih mengakar di Maluku Tengah, maka Maluku Tengah yang kemudian melahirkan dua kabupaten tersebut itu maka akan bertumbuh pesat melampaui Maluku Tengah itu sendiri. Itu yang saya takutkan begitu kira-kira. Sehingga apapun persoalan yang ada di Maluku Tengah, itu kita sebagai generasi yang penerus Maluku Tengah itu harus memikirkan masa depan Maluku Tengah itu yang lebih baik, ya, yakni daripada senior-senior kita yang kemudian ingin memperjuangkan Maluku Tengah di kancah politik ini, dalam artian bahwa mereka masuk dalam dunia politik itu untuk kemudian memfasilitasi keinginan masyarakat Maluku Tengah. Yang pertama yang saya lihat bahwa pertumbuhan pendidikan di Maluku Tengah itu sangat minim. Karena kenapa? Ada di pegunungan-pegunungan Seram Utara itu yang kemudian belum menikmati fasilitas pendidikan dan kesehatan yang begitu dijamin oleh pemerintah Maluku Tengah. Yang pertama itu adalah kampung-kampung pegunungan itu, kampung Manusela, terus Kanike, terus Huaulu, yang kemudian masih belum tersentuh, ibaratnya belum tersentuh dari beberapa pembangunan yang ada di Maluku Tengah. Salah satunya, ada pun yang paling ironis sekali, bahwasanya ketika ada kampung pegunungan yang kemudian tidak disentuh oleh pemerintah, ada juga kampung yang berada di pesisir pantai itu belum tersentuh pendidikan, tersentuh pembangunan. Dalam artian pembangunan infrastruktur jalan, yakni yang saya singgung di sini bahwasanya ada negeri administrasi besi yang kemudian hari ini belum mendapatkan fasilitasi pembangunan infrastruktur, yaitu berupa jalan yang kemudian masih dalam proses untuk tembus daripada bibir pantai sampai ke jalan lintas Seram ini. Itu sangat disayangkan, dan bahkan itu sudah direalisasi, cuman belum tembus. Ada beberapa 100 meter atau 200 meter itu tembus di jalan lintas Seram itu. Nah, ini sangat disayangkan. Apakah program tersebut itu berfase-fase, ataukah proyek itu sudah memang dia sudah sejalan begitu untuk kemudian jalan itu dibuat oleh pemerintah, langsung anggarannya turun untuk kemudian membuat jalan tersebut itu langsung tembus di jalan lintas. Tapi ini kan masih ada fase-fase yang kemudian nanti katanya 2024 ini, akhir 2024 itu mereka sudah melanjutkan proyek itu, tapi belum, entah sampai sekarang ini belum ada. Nah, ini sangat disayangkan. Semoga dari para senior-senior kita yang kemudian hari ini memperjuangkan hak masyarakat di Maluku Tengah itu mempunyai visi misi yang pertama mengenai tentang pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maluku Tengah, yakni di Pulau Seram, Jesira, Pulau Haruku, Pulau Saparua. Nah, itu harus mereka punya visi misi di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, pelayanan pendidikan, kesehatan, terus ada infrastruktur jalan yang kemudian mereka harus fokus di situ. Nah, semoga keinginan masyarakat itu terpenuhi begitu kira-kira, Bung. Jadi saran saya daripada mereka itu bahwa mereka juga punya tujuan dan mereka punya perjuangan itu bisa berimpact kepada masyarakat Seram Utara lebih khususnya, karena di sini saya berbicara mengenai tentang
mahasiswa yang kemudian berasal daripada Kabupaten Maluku Tengah, Seram Utara, yang hari ini beberapa tahun yang lalu saya sebagai saksi sejarah juga dalam perjuangan pemekaran Kabupaten Seram Utara Raya, dan di situ mungkin sudah 9 tahun ya saya sudah melewati fase tersebut, dan semoga dari para senior-senior kita itu mereka mempunyai itikat baik untuk kemudian memperjuangkan Seram Utara itu menjadi Kabupaten Seram Utara Raya. Begitu kira-kira, Bung. Memang kalau katong lihat ya, kalau di Maluku itu kan rata-rata persoalannya persoalan pendidikan, pembangunan, kesehatan dan lain sebagainya. Faktor-faktor itu yang memang bikin katong sing maju-maju tuh di situ. Ya. Nah, artinya cuman kayak berkaca ke SBT misalnya. Katong SBT itu kan beberapa tahun belakangan ini kan dikategorikan kabupaten miskin akut. Padahal katong punya ekstrim, tapi kan padahal katong punya pemerintah daerah, bupati, dan kemudian ada 25 anggota dewan, kepala-kepala dinas. Ini kan sebenarnya dong kerja apa sebenarnya? Iya toh? Kalau katong mau bicara ini. Iya, betul. Nah, kalau di Maluku Tengah ini kita lihat kayak memang katong harus akui bahwa katong SBT Mekar juga dari Maluku Tengah. Itu sudah sejarah. Dan Dia melahirkan dua kabupaten Dua tadi, kabupaten. SBT dan SBB tadi. Nah, ini sebenarnya mungkin ini yang dong rasakan di sana ya, khususnya masyarakat Maluku Tengah. Nah, beta mau tahu juga dalam perspektif Kakaliken nih, artinya melihat apa yang disampaikan tadi itu, kira-kira pemerintah atau pemudanya harus bagaimana biar pembangunan, pendidikan dan lain sebagainya dapat tersampaikan. Nah, yang pertama tadi saya setuju dengan pernyataan bahwa mungkin hampir di Maluku, baik kita di Maluku Utara juga itu hampir terasa. Masalahnya kita sama. Kebanyakan akses pendidikan itu kita masih terbatas. Lalu kesehatan juga begitu, padahal ini urgent, dua sumbu ini sebenarnya penting sekali. Tapi lagi-lagi karena kebijakan orang yang kita harus lihat bahwa ini kelihatannya ada yang nggak beres di birokrasi kita di daerah, yang mestinya anggaran-anggaran yang langsung dibawa di tempat sasaran di lapangan mungkin saja bisa diputar kemana-mana. Nah, seperti yang cerita tadi ini kan cerita semacam yang umum-umum ya, yang mak-mak juga orang mungkin dong cerita di sana, bahwa ini jalan belum selesai. Kadang kantor-kantor masih kontrak. Iya, betul. Jika orang PKP rumah sewa lahan. Jadi terus pusat pembangunan juga bertumpu di satu sisi. Seperti yang dibilang tadi, ini Seram Utara ini kayak semacam dianaktirikan ya. Betul. Padahal kan ini juga harusnya menjadi pusat perhatian ya. Karena masuk wilayah administrasi. Iya, betul. Nah, sepertinya ada masalah dari segi pengambilan kebijakan. Kemungkinan DPR dan bupati juga mengarahkan pembangunannya itu tidak bertumpu di satu sisi. Sehingga ini juga tentu akan semacam, kita bisa lihat bahwa ini diskriminasi toh. Kenapa harus bertumpu-tumpu? Contoh di Maluku Utara saja itu masih ada beberapa wilayah itu yang justru listriknya belum ada. Di kecamatan lain ada listrik. Sangat miris lah ibaratnya ya. Ini kan bilang itu sabar, tapi sabar sampai 79 tahun ini. Sejak kemerdekaan sampai sekarang. Sampai ketemu sing mau lah listrik masih lah. Sunyaman ding pelita. Itu yang sangat sayangkan gitu. Jadi cerita-cerita ini memang yang sekarang katong hadapi di daerah. Nah, ini sebenarnya tantangan buat katoran toh, khususnya buat katong birokrasi yang ada di sana. Cobalah yang serius. Kalau jangan diskusi itu seperti orang bawa main begitu. Oh iya, betul. Orang lain sudahlah, karena ini ketua DPR yang lebih banyak, kamu di bagian mungkin ya, di bagian utara ini sedikit, atau kamu kurang terlalu vokal misalkan di DPR, kurang terlalu berbobot, ya ketua pilih-pilih. Betul. Nah itu kan kesalahan besar. Harusnya nggak ada variabel itu.
Harusnya adil lah, merata. Oke, listrik kita pastikan tahun ini selesai. Jangan, ini di sini sudah perawatan 10 kali perawatan, di sana belum ada listrik. Belum masuk. Iya, alasannya macam-macam. Kayak gitu kira-kira. Iya, dan memang begini, kalau masalah, apalagi masalah pendidikan itu kan katong masih terhitung rendah sekali. Betul. Dan bahkan di akun di TikTok itu yang lagi viral itu bahwasanya orang adu antara Seram, orang adu antara Ambon, orang adu antara Kei, orang adu antara buruh. Itu kan karena kurang adanya pelayanan pendidikan sehingga generasi muda seperti itu adu-adu antara pulau-pulau itu tuh. Nah, ini harus difokuskan dalam pembangunan, pemberdayaan generasi muda di Maluku, sehingga kedepannya itu orang tidak lagi bawa nama-nama pulau itu untuk kemudian bersaing begitu, kira-kira bersaing kalau seandainya dalam basis keilmuan untuk pertumbuhan kemajuan dan pertumbuhan yang ada di daerah masing-masing itu nggak apa-apa, tapi ini bersaing antara siapa yang lebih jago itu kan harus difokuskan oleh pemerintah daerah begitu kira-kira untuk melihat generasi muda ini semakin hari semakin membelok begitu kira-kira. Itu yang sangat disayangkan, dan saya melihat bahwa yang tadi Kak Ali sampaikan itu memang betul, karena mungkin mereka melihat bahwa dari Seram Utara ini di DPR itu kurang vokal sehingga mereka mengalihkan anggaran tersebut itu ke daerah-daerah yang kemudian mempunyai perwakilan daripada daerah-daerah tersebut itu, sehingga anggaran-anggaran tersebut itu melimpah ke mereka. Karena mungkin kemarin 2019-2024 itu kita perwakilan dari Seram Utara itu 5 orang. Nah sekarang besar juga, iya, 5 besar, orang. bro. Itu perwakilan dari anggota dewan daripada Dapil Seram Utara itu, Dapil 2 itu 5 orang. Dan saat ini pada saat pemilihan 2024 kemarin, serentak kemarin itu 6 orang. Jadi naik dari 5 naik ke 6. Nah, ini sangat berpotensi untuk kemudian melihat ketimpangan-ketimpangan yang ada di Seram Utara. Dilihat karena kita melihat begini, di Seram Utara mempunyai sumber daya alam itu sangat melimpah. Contoh kasusnya, satu mempunyai perusahaan udang. Terus ada perusahaan yang di Seram Utara itu perusahaan Musaina, itu dia berkecimpung di kelapa sawit. Ada juga transmigrasi ya ada di Seram Utara juga. Yang intinya dapur ya, kalau Indonesia itu kan dapur bahasa kerennya ya, dapur Indonesia itu ada di Papua, dan dapur Maluku Tengah itu ada di Seram Utara. Begitu ya? Iya, karena kenapa? Karena pertumbuhan perekonomian di Maluku Tengah itu ada di Seram Utara, sehingga ketakutan daripada pemimpin terdahulu, bupati-bupati terdahulu untuk melepaskan Seram Utara itu menjadi salah satu kabupaten, ketakutannya PAD, pembelanjaan asli daerah itu mengurang begitu kira-kira. Karena kalau dilihat daripada sisi persentase di daerah itu 6-70% itu pendapatan asli daerah Maluku Tengah itu ada di Seram Utara. Seram Utara. Iya. Berarti ke depan di 2029 bisa jadi kalau belum lepas dari Maluku Tengah ya bisa jadi bupati dari Seram Utara. Insya Allah. Itu harus sepakat ke saya. Sepakat itu karena hari ini masih ada isu bahwasanya ada putri Sri Kandi daripada Seram Utara itu akan naik di Maluku Tengah 2, yaitu wakil bupati. Jadi saya harapkan bahwa ketika ada perebutan suara dari Seram Utara, dan juga saya menghimbau kepada pemimpin-pemimpin yang nantinya akan mungkin menang dalam kontestasi 2024-2029 ini, ketika mereka jadi bupati, mereka tidak membuat salah satu konflik politik identitas di Seram Utara. Karena kenapa? Ketika ada kepentingan bupati tersebut itu di salah satu daerah, mereka menciptakan raja-raja baru begitu. Dan raja-raja yang kemudian yang sudah dari sebelum Indonesia ini merdeka sudah ada, mereka punya adat yang kemudian sudah diikut turun temurun, dan ketika ada konflik-konflik kepentingan mereka akan mengangkat orang-orang yang kemudian berdekatan dengan penguasa Maluku Tengah. Itu ya jangan sampai, karena
ketika sudah ada intervensi politik daripada pemerintah kabupaten, maka hancurlah budaya itu di Seram Utara. Itu sangat disayangkan ketika ada konflik-konflik itu terjadi lagi ke depannya. Terjadi. Dan contohnya di Salemang, itu Raja Dua dalam satu negeri adat. Iya, negeri adat. Nah, ada beberapa contoh kasus yang terjadi di Seram Utara itu. Ketika ada kepentingan bupati di situ dan mereka melakukan politik edetenvera yang kemudian Belanda yang menghancurkan kita punya generasi adat yang ada di Indonesia, salah satunya di Maluku, itu mereka melakukan hal-hal itu terjadi lagi, padahal kita sudah keluar daripada zona itu ya, zona 79 tahun kita merdeka, tapi masih ada orang yang politisi-politisi yang tidak bertanggung jawab ketika mereka melakukan hal-hal itu. Mereka keluar, mereka kabur dari apa yang pernah mereka lakukan itu. Itu sangat disayangkan. Berarti ente mau bilang bahwa di sana masih ada politik dinasti. Politik dinasti, bahkan bukan mengatakan bahwa mungkin terjadi ya, tapi sudah terjadi. Bahkan dari mulai Abu Atua Sikal dia jadi bupati 2004 sampai Abdullah Tua Sikal itu dari 2004 sampai 2014, dan 2014 itu diganti oleh kakaknya Abu Atua Sikal. Abu Atua Sikal dari 2014 sampai 2024. Nah, nanti bini daripada Abu Atua Sikal itu, Miranti itu akan sudah dicalonkan berapa Abdullah punya bini itu, dia sudah mendapatkan rekomendasi partai. Maju lagi nanti 2024-2029 ini. Jadi mulai Maluku Tengah itu politik dinasti dari 2004 sampai 2024 ini. Jadi 2004 sampai 2024. Jadi 4 kali 4 ini. 20 berapa tahun itu? Sudah 20 tahun. 20 tahun. Iya, 20 tahun. Maluku Tengah itu bukan dijajah ya, tapi politik dinasti itu masih sangat mengakar di Kabupaten Maluku Tengah. Dan juga saya ingin, ini yang lebih seru nih, mereka menjadi bupati, mereka punya dari kepala dinas sampai di tete bengeknya, itu semuanya orang mereka. Serius. Itu mempengaruhi sekali ya. Mempengaruhi, akhirnya Maluku Tengah itu sampai saat ini masih kayak gitu-gitu aja. Padahal kabupaten tertua di Provinsi Maluku. Kalau ente lihat dibandingkan kabupaten lain, tetangga aja lah. Tetangga aja di KSBB, SBT ya kan, mereka punya, mungkin karena kabupaten baru ya, jadi pembangunannya ya cukup lumayan bagus daripada bagus juga. Dia maksudnya cukup lumayan bagus daripada kabupaten tertua yang kemudian dari Indonesia merdeka sampai saat ini sudah menjadi salah satu kabupaten. Tapi kayak gitu-gitu aja. Ini menarik ini. Soal tadi ente bilang bahwa ada politik dinasti. Mungkin sebenarnya ente lihat di situ problemnya apa sih? Kenapa sampai 20 tahun berjalan dan ente lihatnya itu politik dinasti? Apa problemnya? Nah, problemnya yakni penyebabnya apa? Iya, penyebabnya begini. Kurangnya kesadaran masyarakat Maluku Tengah terhadap politik, khususnya Seram Utara. Kurang Maluku Tengah, dan juga di masyarakat Seram Utara itu kurang PK-nya berpolitik, sehingga ketika mereka dirayu oleh uang 100, 200, 300, dan itu bukan jangka panjang. Hari ini kita belanja beras saja 100-200 itu nggak cukup, ya kan? Nah, tapi mereka terima dan mereka memilih dia. Ada politik uang di sana. Politik money politik itu yang pertama. Yang kedua, mereka punya kekuasaan itu. Dong punya kekuasaan, mereka pegang itu para PNS yang ada di Kabupaten Maluku Tengah aja. Jadi kepala sekolah, dia punya kepala dinas, dia punya bapak camat, pokoknya kepala desa. Itu dia pegang kepala. Use sempili beta. Kita kasih saya, pokoknya besok ini start lebih beta kalah orang Wahai bilang si tahu lah tanah, si tahu lah. Orang Wahai bilang si tahu lah. Itu artinya apa lah? Si tahu lah itu kayak saya mati begitu.
begitu. Sudah kesepindah nanti. Dapat kasih pindah nanti. Apalagi Toh? si guru-guru biasa ini. Intinya beta mau dan sing mau beta dapat syarat suara dari Sepung Kampung. Nah, usia kepala desa, usia Bapak Raja, usia di Sepung Kampung itu beta dapat, pokoknya beta sing mau harus beta punya suara itu 100 suara di Sepung Kampung. Jadi politik dinasti itu masih mengakarkan karena itu, dan ketakutan orang-orang tersebut itu sehingga kayak mereka menganggap bahwa bupati itu adalah Tuhan begitu. Sehingga kalau bupati suara AA, saya bisa melawan, padahal arahan daripada bupati ini salah ini. Tapi karena kesalahan itu, karena mereka juga memikir mereka punya hal-hal ikhwal, sehingga mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh bupati. Yang sekarang dari segi representasi, karena kita bicara pilkada ini kan yang kemudian agenda pilkada lah ya, ujungnya kan kita bicara representasi kemenangan. Iya. Siapa suara terbanyak, iya, dia yang menang. Dia yang menang. Nah, dari ente lihat itu Seram bagian utara, kalau secara basis massa dia bisa melampaui atau misalkan sebanding atau mungkin di bawahnya daripada iya. Kalau dilihat daripada pemilihan daftar tetap pemilih tetap, DPT itu daftar pemilihan tetap itu di Maluku Tengah itu yang pertama Jesira, yang kedua itu Jesira Lehitu. Salah, Jesira kan ada 2 kecamatan di Pulau Ambon itu, Jesira dan Salahutu. Jadi Salahutu itu ada punya kecamatan lain, kecamatan Salahutu, kecamatan Jesira. Terus ada kecamatan Pulau Haruku, ada kecamatan Saparua, ada kecamatan Seram Selatan, ada kecamatan Seram Selatan itu ada beberapa kecamatan. Nah, ada di Seram Utara itu ada 4 kecamatan. Jadi kecamatan Seram Timur Kobi, Seram Utara, kecamatan Seram Utara Timur Seti, kecamatan Seram Utara, dan kecamatan Seram Utara Barat. Nah, ada 4 kecamatan yang di sana. Jadi dilihat dari presentasi DPT yang ada di Maluku Tengah itu yang paling terbanyak itu Jesira. Kedua itu kalau saya salah itu Seram Selatan atau Seram Utara. Jadi antara Seram Selatan dan Seram Utara aja yang masuk di posisi kedua itu. Daftar pemilihan tetap itu. DPT itu. Artinya kalau Seram Utara ini 1 suara, berarti bisa jadi wakil bupati. Wakil bupati, iya. Tapi kira-kira di 2024 ini ada kesing orang Seram Utara yang maju ke orang ini yang tadi betul sampaikan itu bahwasanya ada Sri Kandi yang kemudian Sri Kandi Sri Kandi Maluku Tengah Seram Utara yang kemudian yang lagi isu untuk kemudian naik jadi wakil bupati. Iya. Bisa nggak dia bupati? Nggak bisa. Nggak berani. Mungkin karena ya kita tahu sisi bergeningnya di Maluku Tengah mungkin kurang baik. Tapi dia sudah deklarasi dia wakil, iya. Tapi kalau masalah korupsi di sana bagaimana? Kalau persoalan korupsi mungkin ada, tapi belum terlihat. Karena kenapa? Intinya politik dinasti itu akan berimpak kepada hal-hal yang tadi kita sudah sampaikan itu, bahwa ada indikasi korupsi di situ. Jangan kayak SBT. Iya. SBT baru dapat tangkap. Iya, dapat tangkap karena Maluku Tengah ini katong berharap untuk kemudian PPATK itu, ya kan, PPATK dan juga BPK dan KPK turun untuk kemudian menyelidiki, periksa para bupati sampai ke kepala-kepala dinas itu. Mereka punya aliran anggaran yang kemudian sudah dikucurkan berapa 20 tahun ini. Berapa persen keyakinan kawan soal ada potensi korupsi misalnya? Kalau mau dilihat. Kalau dari 80%. Bisa 80 sampai 90 indikasi korupsi di Maluku Tengah itu sangat kuat. Cuman masih belum ada keberanian ya, mungkin keberanian daripada aktivis dan juga masyarakat dan bahkan dari kepala-kepala dinas itu ada, mereka melihat ini dia korupsi, tapi masih ada punya ketakutan, belum bisa mampu untuk lapor dan segala macam. Tapi beta
beta apa namanya mempunyai feeling bahwasanya ketika PPATK, BPK dan juga KPK ketika menyelidiki keuangan di Maluku Tengah pasti ada. Dan bahkan dari bupati sampai ke bawah-bawah itu pasti ditangkap itu. Karena kemarin baru saja kepala dinas pendidikan itu baru saja dipanggil ini. Dia korupsi dan aborsi. Apa? Dipanggil KPK. Kepala dinas pendidikan ditangkap oleh Kejaksaan Agung Tinggi Kabupaten Maluku Tengah di Masohi itu. Oh, sudah ditangkap? Sudah ditangkap. Nah, itu baru satu. Belum lagi ke depannya lagi tuh. Ya kan? Kalau di daerah itu kan yang paling banyak duit itu OPD itu kan dinas pendidikan, Dinas kesehatan. Tapi kan ketika orang lihat bahwa pendidikan sekolah-sekolah saja fasilitas secara mendukung. Ini kan riskan juga ya. Iya. Kepala dinas kerja apa sebenarnya? Dan sampai kamu sudah jaringan. Itu betul. Di beberapa desa di Seram Utara itu di apa namanya beberapa desa yang mereka inginkan untuk bukan inginkan sih, mereka gadang-gadangkan untuk mekarkan jadi salah satu kecamatan baru, yakni Kecamatan Teluk Dalam. Nah, sangat miris kawan, bahwasanya ketika berbicara mengenai tentang pesisir di Seram Utara. Yang pertama, di situ mereka punya sumber daya alam yang melimpah, mereka punya pariwisata di situ. Ya mungkin kawan-kawan di sini tahu mengenai tentang Ora. Tahu Ora itu di Maluku di Seram Utara. Iya. Nah, Ora tahu mengenai tentang Karamba Love yang mereka bikin love di tengah-tengah lautan. Nah, ketika melihat pertumbuhan dan kecerdasan masyarakat Seram Utara itu, sebenarnya masyarakat Seram Utara sudah cerdas ketika melihat mereka punya potensi-potensi alam ya. Tetapi tidak dilirik oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Dan mirisnya kawan, jaringan internet itu sudah ada tower. Tapi jaringan itu telepon, kalau katong dari Jakarta telepon ke katong orang tua di kampung, itu masuk, ting ting babunyi masuk. Tapi di sana sih masuk, jaringan full ini, tapi sih masuk. Karena kenapa mereka belum bilang akan yang bontal-bontal basar itu. Akan bontal-bontal basar itu. Nah, pokoknya kalau katong kan bukan jurusan teknik itu, jadi katong bilang bontal-bontal basar itu yang ada per internet. Penyangkap sinyal. Antena. Ada tapi sedikit kan. Ada, cuman bukan yang bontal-bontal, yang panjang-panjang itu. Jangan sampai itu tower apa yang baru itu kalau katong bermain sosial media susah. Yang paling miris itu di negeri Besi. Lebih parah itu. Katong ke pantai itu baru dapat jaringan. Katong ke pantai mau bawa telepon, ya apalagi katong ini yang kuliah begitu toh. Katong kalau kuliah, katong pulang ke kampung, kerja tugas. Katong pulang ke kampung, katong paling susah bikin tugas. Bawa laptop. Katong harus lari ke Masohi. Lari ke Masohi, lari ke kota kecamatan Seram Utara, Wahai, baru bisa kerja tugas di situ. Tapi semenjak di pesisir Seram Utara itu katong, ya Allah, itu sentawi mengkali Tuhan punya kuasa baru jaringan itu akan bagus di situ. Sampai katong jaga cari wifi itu kayak katong di sini cari jaringan internet itu kayak katong cari wifi di Jakarta sini. Astagfirullah, paling susah. Makanya berharap daripada katong punya senior-seniorin, katong kakanda yang kemudian ingin memperjuangkan Maluku Tengah yang lebih baik. Dan yang beta berharap itu berbakti dari hati, toh? Berbakti dari hati, tapi bukan berbakti karena ada keegoisan yang kemudian mau dirampok ini keuangan negara yang kemudian dikucurkan ke Maluku Tengah. Ketakutan beta itu begitu. Mereka cuma pada saat momen-momen politik seperti ini mereka janji sudah Seram Utara ini katong perjuangkan akan. Pada saat don dipilih, dong lewat di Seram Utara juga, dong suka hidup kaca-kaca oto. Harus dong lewat di Seram Utara, katong takut dia bupati. Klakson lah. Dong tahu kan? Tahu, bos.
Seram Utara itu kaya. Seram Utara Kata keras. baterai kamu pada minta uang, kata Ini ente lagi marah ini. marah. Serius. Beta marah sekali karena kenapa? Bicara Seram Utara itu sempurna habis-habis. Mau bicara mengenai tentang dia punya sumber daya alam, dia Potensi pariwisata sebesar besar. Tapi begini, tadi kan ini minta maaf beta harus masuk. Tanya saja ini toh. Tadi kan kamu punya kurang lebih ada 4 perwakilan. 5 tambah sekarang 4 16. Berarti mau tambah lagi kota ini. Berarti sekarang yang kemarin ini. yang terpilih itu. Yang terpilih kemarin ya. Itu 5 ya. 6. 6. Kira-kira ada harapan ya? Kalau ada harapan itu dari jauh sebelumnya Masyarakat masyarakat. ini kan yang toki-toki palu di Toki-toki DPR. palu DPR. Setelah bupati dia rancang itu dia perancangan semua OPD-OPD ini. Anggaran ini dia harus di sini, masuk di PL atau jadi dong atau baru dong bawa ini barang di DPR itu. Nah, DPRD itu. di situ masih ada kesempatan besar buat ini barang ini kalau mau rubah-rubah di situ. Iya betul. Mau dirubah itu sebenarnya mau rubah itu dari Katum punya perwakilan dari kabupaten kecamatan Seram Utara ini. Ketika mereka masuk di Senayan Maluku Tengah. Senayan. Iya, Senayan. Kalau di Maluku SBT Senayan Kota Buna. Iya, Senayan Maluku Tengah itu mereka betul pure untuk kemudian memperjuangkan hak-hak masyarakat Seram Utara. Itu keinginan Katong masyarakat Seram Utara. Tapi alhasil yang Katong dapatkan ya begitu saja. Katong mau marah nanti dong bilang barang sih pilih beta, toh kalau mau marah barang dia bilang barang kau saudara pada beta. Nah itu mindset orang Seram Utara yang hari ini beta mau Keras lah. mau Padahal bilang bahwa harusnya tidak boleh begitu. dan beta heran begini. Ketika Katong punya perwakilan DPR dari Kecamatan Seram Utara ini, dia menang di satu desa, dia lihat desa satu yang lain. Kalau dia kalah di situ. Iya, kalau dia kalah di situ. Kalau saya dapat pilih, maksudnya dipilih di situ di desa satu itu. Jadi cuma lihat di desa itu saja. Desa yang dia menang. Padahal dia punya dapil Seram Utara, tapi dia pilih di situ. Dia melihat desa-desa yang ada dari dapil Seram Utara itu. Padahal anggaran negara itu untuk semua. Untuk semua bukan beta ini orang kayak ibaratnya contohnya beta orang Wahai. Kalau beta jadi DPR dari Wahai dari Wahai, beta lihat Wahai saja. Beta ngelihat Besi, beta ngelihat Sawai, beta ngelihat desa-desa yang ada di Seram Utara. Coba cuma lihat Wahai saja. Nah itu yang sangat disayangkan begitu. Ketika representasi bicara beta ini perwakilan datang kemari, saya lihat ada punya pembangunan dan beta lihat di Seram Utara itu ada pembangunan. Bahkan bagi sudah itu dari dulu sampai sekarang. Tapi maksudnya sebelum jauh ini beta mau konfirmasi dong betul kasih jangan sampai antua, toh? Maksudnya jangan sampai antua inilah. Iya. Bapak terakhir pulang ke Seram Utara kapan? Seram Utara kemarin beta pulang itu lebaran 2024 ini beta pulang dan beta lihat bahkan kota kecamatan Seram Utara Wahai itu beta lebih senang itu waktu saat beta zaman dulu masih kecil-kecil itu Wahai masih ada lampu-lampu jalan. Tapi sekarang yang beta bulan 2024 gelap bahkan sampai kayak Katong Bajalan mungkin toh, jadi Katong Bajalan toh bisa baku tasong toh, tapi saya baku orang, sudah boleh orang. Maksudnya nih beta konfirmasi toh, kalau anto bilang kemarin baru balik berarti betul. Iyo. Dong itu kayak dong bilang begini, kalau anak-anak kecil dong di Seram Utara dong saat tiba akal pun tiba. Jadi tiba saat tiba akal begitu. Begitu kira-kira tiba saat tiba akal. Jadi semua pemilihan nih baru dong mulai bikin dong 1 bulan mau pemilihan atau 1 minggu mau pemilihan baru dong bikin dong ini sadiki. Supaya orang bilang banyak. Banyak terjadi di. Orang bilang kata, oh iya dia boleh bikin atau negeri bagus. Padahal 1 bulan lah selama 5 tahun saya jadi anggota dewan itu. Saya pernah bikin cicil satu per satu kayak bikin satu di desa ini dulu, bikin satu desa ini, 1 tahun ini bikin satu di sini, satu di sini, satu di sini. Jadi saya punya emban yang kemudian diamanatkan oleh rakyat itu, masyarakat Seram Utara itu
Usep lakukan begitu, toh. Karena kenapa? Mungkin hari ini saya di dunia, toh. Saya di dunia ini mungkin saya bersenang-senang, tapi nanti pada saat saya di akhirat saya ditagih, bos. Toh? Karena apa? Saya punya janji-janji ke masyarakat itu, janji-janji ke masyarakat. Apalagi marah. Iya, marah. Orang marah bikin cerita enak tuh. Jadi semua keluar ini Artinya kan. dia harus tumpahkan semua di situ. Iya, artinya kan Dia tumpahkan sekali. keluar semua tuh. Kalau semua di kepala lah pusing lah. Pusing. Tapi memang begini, kalau masalah pengangguran, salah satunya masalah pengangguran itu paling banyak ketemu di daerah-daerah di Provinsi Maluku saja. Jangan di Maluku Tengah lah, di SBT saya masih banyak. Nah, ini beta mau tahu ini, Tamang. Kan setiap tahun ini kan katong pasti ada orang yang baru lulus kuliah, nah pulang ke kampung ini. Kira-kira lapangan pekerjaan di sana tuh ada kasih buat pemuda-pemuda, mahasiswa-mahasiswa yang selesai ini? Apakah itu dari pemerintah yang dong kasih berupa pemberdayaan UMKM dan lain sebagainya, ataukah jangan kayak sama deng di SBT lah itu tiap tahun lah tunggu apa CPNS ya, ujung-ujungnya lari semua jadi CPNS, kalau siang ya jadi Satpol PP itu salah. Beta sampaikan juga bahwa setiap tahun, bahkan itu ada beberapa kampus yang menciptakan dia punya generasi emas dari masing-masing kampus. Nah, di Unipati itu dia wisuda dalam 1 tahun itu bisa 2 kali dalam 1 tahun. Belum lagi Stein, belum lagi Darussalam, belum lagi belum lagi kampus-kampus yang di luar dari Pulau Ambon, dalam artian Jakarta, Jogja, Malang, ya kan? Surabaya, Makassar, pokoknya daerah-daerah yang sering-sering orang kuliah di situlah. Nah, itu bukan 1-2 orang, tapi ratusan orang, bahkan bisa ribuan. Ketika setiap tahun itu mereka lulus dari bangku perkuliahan. Dan hari ini juga beta juga bingung, dan ini contoh kasusnya, jangan beta bicara lain-lain. Beta bicara beta diri saja. Beta baru lulus kuliah, beta pusing. Karena kenapa mau pulang ke kampung salah, ya kan? Karena saya ada lahan pekerjaan yang kemudian beta harus kerja di sana. Salah satu contoh kasus, ketika beta pulang, beta mau kerja di perusahaan udang. Tapi perusahaan udang ketika mengalami defisit, tapi pemerintah Maluku Tengah tidak segan-segan untuk kemudian ini ada apa nih, masalah apa nih, ya mungkin ada jalan-jalan mengenai tentang jalur administrasi yang kemudian dia bisa selesaikan, sehingga lahan pekerjaan itu bisa dibuka luas untuk masyarakat Seram Utara dan masyarakat Maluku Tengah. Dan bahkan 2010 sampai 2017 kemarin itu bahkan sampai dong bilang perusahaan udang itu perusahaan cari jodoh. Perusahaan cari jodoh. Kalau di IUP kan sekarang perusahaan cari jodoh. Di IUP sekarang ini. Iya, saking banyaknya orang di situ. Nah, perusahaan udang juga kayak begitu. Pokoknya orang dapat jodoh di situ, sama bini mengaku janda, sama mulai di situ. Nah, beda pengen bahwasanya pemerintah Maluku Tengah dan calon bakal bupati Maluku Tengah nanti 2024-2025 memikirkan nasib bagaimana masyarakat dan pemuda-pemuda dan juga para calon-calon pekerja ini dari kuliah, dari mulai lulus SMA, lulusan dari kuliah, itu mereka bisa pulang selesai kuliah itu saya pusing-pusing pergi ke Maluku Utara Kaweda lah ya. Tapi ada fasilitasi pemerintah untuk kemudian membuka lapangan pekerjaan di Maluku Tengah, salah satunya ya perusahaan udang. Ada juga perusahaan Nusa Ina di sana. Toh, di situ untuk kemudian jangan dupi merantau jauh-jauh sampai di Maluku Utara lah. Dong kerja di Kampung Tanah juga begitu toh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang tadi betul. Jangan sampai katong punya adik-adik, katong punya abang-abang, dong selesai kuliah, dong tunggu pembukaan CPNS, baru dong kasih P3K, dong iko. Baru kalau saya nanya dosen lulus kan dong mau kerja di mana? Ya salah satunya dong lari ke IUP lain, toh? Atau BPK, atau tunggu KPU, toh? Panwas. Baru buka berarti dong calon daftar wampalan per campur menempuh hidup wampalan toh. Nah, itu sangat disayangkan. Sebenarnya representasi daripada
bupati dan gubernur ini itu seharusnya mereka memikirkan bagaimana lapangan pekerjaan itu dibuka seluas-luasnya begitu di Maluku Tengah dan juga di Provinsi Maluku itu dibuka seluas-luasnya biar katong ketika katong pi kuliah mengambil ilmu di orang pun negeri-negeri katong pulang karena katong berbakti kepada katong punya daerah-daerah masing-masing begitu ya katong pikir katong sudah Jakarta katong batang hidup Jakarta lah toh katong kasih basar orang Jakarta pun nama begitu katong sih kasih basar katong pun daerah-daerah pun nama toh nah sehingga beta ini majelis proklamasi yang beta hormati itu beta berharap bahwa kedepannya para calon-calon bupati dan calon-calon gubernur itu memikirkan bagaimana generasi muda Maluku dan Maluku Tengah ini bisa dikemanakan begitu. Jangan sampai katong ini begitu-begitu saja. Katong bahkan kemarin itu Provinsi Maluku itu masuk dalam kemiskinan zona ekstrim, urutan keempat di Indonesia. Ya kan? Nah, ini sangat disayangkan. Makanya ada sumber daya alam yang melimpah ketika bicara mengenai tentang lumbung ikan di Maluku itu sangat besar. Nah, mungkin ada investor-investor yang kemudian mau menanam saham mengenai tentang lumbung ikan di Maluku, terima untuk mempekerjakan atau punya generasi-generasi membuka lapangan kerja. Itu yang pertama. Yang kedua mengenai tentang cengkeh yang pala, ya mungkin ada orang yang mau menanam saham di sana atau mau tanam modal di Maluku mengenai tentang cengkeh dan pala, terima untuk mempekerjakan generasi Maluku. Dan juga mengenai tentang kelapa yang ada di Provinsi Maluku dan Maluku Tengah, mungkin ada yang mau tanam saham di sana, terima. Untuk apa? Untuk mempekerjakan masyarakat Maluku dan Maluku Tengah, dan juga untuk meningkatkan, kalau dalam ilmu ekonomi itu kan meningkatkan perputaran perekonomian begitu. Kenapa? Di Jakarta, Jogja, di Makassar, di Medan, ya kan? Itu perputaran uang itu sangat besar. Karena kenapa? Karena lapangan pekerjaan itu masih masih banyak. Terus yang kedua, kenapa Jogja itu sebagai daerah pendidikan, kota pendidikan, atau di Maluku ini sebagai kota musik juga, musik ya kan begitu saja. Tapi sehingga ada perputaran ekonomi yang begitu. Jadi maksudnya pemerintah itu harus betul-betul mencari solusi begitu, untuk memutar perekonomian di Maluku itu bisa bisa lebih begitu. Dalam artian ada satu punya pariwisata kembangkan begitu. Ada orang yang kemudian di situ bisa kembangkan. Ada Pulau Bair yang kemudian di situ bisa kembangkan. Ada Banda di situ yang bisa punya daerah pariwisata kembangkan begitu. Dari segi pariwisata, dari segi sumber daya laut, sumber daya darat, bahkan kalau mau bicara sumber daya alam di Maluku sangat banyak. Cuman kenapa? Cuman tidak ada orang yang kemudian memfasilitasi begitu. Apalagi mau bicara tentang kecerdasan masyarakat Maluku atau generasi Maluku itu sangat cerdas. Sehingga ingin yang kita sampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Maluku Tengah harus memikirkan bagaimana generasi Maluku Tengah ini mau dikemanakan. Jangan cuman datang ke Jakarta, laporan ini laporan itu, datang dengan uang ratusan juta, terus pulang lagi satu minggu habiskan uang di Jakarta ratusan juta. Karena harus habiskan uang di daerah saja. Karena kalau petugas habis uang di daerah banyak-banyak, akan berputaran juga sampai ke masyarakat. Begitu. Kalau habis uang di Jakarta saja, ya orang-orang Jakarta yang menikmati uang. Karena perputaran uang di Jakarta itu banyak. Karena orang-orang daerah ini kata bapak dari daerah perwakilan, dong ambil uang di Maluku banyak-banyak, di Maluku Tengah banyak-banyak, dong datang kesana di Jakarta. Ya orang Jakarta nikmatin akan lah. Nah, akhirnya pertumbuhan perekonomian di Maluku Tengah itu sangat baik. Memang kalau katum bicara ini mungkin sampai pagi juga saya nggak habis. Ya, tapi ini yang terakhir saja. Beta mau tahu saja yang terakhir ini. Kira-kira pasangka tuh
apakah catatan kah pasangka ke khususnya masyarakat Seram Utara saja, pada umumnya masyarakat Maluku Tengah jelang pilkada di Maluku Tengah di 2024 ini. Oke, kita masuk ya. Majelis proklamasi yang budiman dan yang beta hormati, pesan beta dari mahasiswa dan pemuda Seram Utara yang kemudian menggeluti ilmu pengetahuan daerah ibu kota Jakarta. Beta berharap dan ini beta punya keyakinan untuk kemudian, karena katong para pemuda lain masuk di pemilihan kontestasi pilkada Maluku Tengah itu, kamu harus memilih orang yang betul berpihak kepada masyarakat. Yang atau memilih orang yang dondakan janji di saat 5 tahun musiman 5 tahun ini, janji nanti demi ngetompong ini, janji nanti demi ngetompong ini. Pada saat itu jadi itu yang saya kata. Jadi betul-betul dia selidiki, dia rekam jejak ketika dia jadi ini, ibaratnya dia jadi anggota dewan ini, dia memperjuangkan dia punya daerah kasih, dia memperjuangkan masyarakat kasih, ya dia di dapil-dapil itu. Nah itu kata harus lihat, jangan sampai tiba saat dibakar sumbolnya. Atau harus melihat ketika katong pilih dia ini, dia bisa bisa membawa katong punya daerah, dia bisa membuat kemajuan di katong punya daerah mengenai tentang pembangunan jalan, masalah pendidikan, kesehatan, terus dia menghargai katong punya budaya-budaya yang ada di Seram Utara, terkhususnya masyarakat adat yang ada di pegunungan maupun di pesisir pantai. Mungkin itu saja yang beta sampaikan. Dan saya usah tahu beta pun nama siapa, cari di Google saja itu pasti muncul ya. Siap. Oke, sampai jumpa di konten selanjutnya. Mantap.